bahwa segala sesuatu itu harus dibuktikan secara ilmiah. Nah, jadi kalau kita berdebat seperti ini kan pakai perasaan, pakai emosi. Nah, yang betul itu adalah kembali kita ke metodologinya dan dengan menggunakan alat instrumen yang sama-sama. Pertanyaan siapa yang melakukan? Yang melakukannya harus yang independen. Gitu. Polri? Ya. Kalau kita lihat di sini Polri kan udah bagian dari yang ada. Jadi carilah badan yang independen. Oh, apakah kita ada forensik tandingan gitu? Boleh, iya. Jadi yang memang tidak akan memihak ke kiri dan ke kanan dan tidak ada mempunyai kepentingan atas masalah itu. Saya harusnya seperti itu. Nah, baru kita melihat hasilnya seperti apa. Yang mana yang asli, mana yang palsu, kelar itu loh. Kalau kita berbicara terus pakai perasaan, pakai logika yang sebenarnya nggak ada datanya, sulit. Jadi cukup ada forensik tandingan, setelah itu baru dilakukan pembuktian lagi di pengadilan. Iya. Saya melihatnya begini Bang, standing tadi Bang ya. Memang kita beda standing, abang di sana, kami di sini. Tapi yang saya tahu bahwa ilmu tidak akan melihat standingnya di mana. Karena itu dalam filosofinya kita boleh salah, tapi kita tidak boleh berbohong. Oke. Nah karena itu maka saya akan kunci dengan satu kata-kata dari Bung David tadi. Fakta sunt potentiora verbis. Segala sesuatu yang kita perdebatkan di sini akan terbantahkan oleh satu fakta. Di mana? Di pengadilan. Oke. Kira-kira itulah harapan saya. Mari kita tunggu di pengadilan agar terungkap. Pak Jokowi katakan ini forum saya untuk membela diri. Mudah-mudahan kita sabar dan semangat menunggu ke sana. Terima kasih. Baik. Silakan Prof. Cik. Baik, menarik banget kajian kita. Jadi kalau menurut saya kita kembali lagi ke ilmiahnya. Bahwa segala sesuatu itu harus dibuktikan secara ilmiah. Nah, jadi kalau kita berdebat seperti ini kan pakai perasaan, pakai emosi. Nah, yang betul itu adalah kembali kita ke metodologinya dan dengan menggunakan alat instrumen yang sama-sama. Pertanyaan siapa yang melakukan? Yang melakukannya harus yang independen. Gitu. Polri? Ya. Kalau kita lihat di sini Polri kan udah bagian dari yang ada. Jadi carilah badan yang independen. Oh, apakah kita ada forensik tandingan gitu? Boleh, iya. Jadi yang memang tidak akan memihak ke kiri dan ke kanan dan tidak ada mempunyai kepentingan atas masalah itu. Saya harusnya seperti itu. Nah, baru kita melihat hasilnya seperti apa. Yang mana yang asli, mana yang palsu, kelar itu loh. Kalau kita berbicara terus pakai perasaan, pakai logika yang sebenarnya nggak ada datanya, sulit. Jadi cukup ada forensik tandingan, setelah itu baru dilakukan pembuktian lagi di pengadilan? Iya. Oke, baik. Iya, tadi saya bilang tadi mereka udah menempuh semuanya. Mungkin ke MK, nanti kalau di MK mungkin cari dukun. Mungkin kalau dukunnya nggak mempan lagi mungkin minum obat bunuh diri kayak racun. Ini pribadi saya, karena mereka ini galak-galak banget nih. Ini kesempatan saya untuk berbicara menyadarkan mereka ini. Anda nggak protes tuh sama lawyer, masa lawyer begitu ngomongnya? Bentar, nggak apa-apa. Ini jadi gini, logikanya jangan didengarkan. Kalau yang terakhir itu saya harus katakan tidak boleh didengarkan karena itu contoh yang buruk untuk suicide segala macam nggak boleh. Saya harus sampaikan itu karena tidak boleh. Ini di layar saya tidak boleh ada kata-kata suicide bunuh diri. Saya koreksi, ya, tidak boleh ada kata-kata itu dan saya peringatkan Anda. Oke. Jadi gini. Kalau kita lihat sejarahnya ini yang ibu-ibu tampil di sini ya, boleh kan? Ya memang banyak kan di pihak oposisi. Pada saat Tom Lembong keluar penjara, nongol. Semua nongol. Jadi teriakan sidang saya, kalian juga malah saya diserang. Ditarik-tarik baju saya. Yang walaupun akhirnya Ibu Elida, Neti itu yang sempat kita laporkan ke polisi, akhirnya menyadari. Dan menangis-menangis. Ya kita anggap itu adalah bagian dari pertobatannya. Kemudian yang saya lihat adalah pengecara-pengecaranya di sini udah sok jago banget. Saya belum pernah membela klien separah-parah seperti ini gitu. Bahkan Refli Harun meyakini bahwa 100% itu palsu, bukti rekayasa. Kok yang dimana? Enggak ada yang bilang 100%. Ya berapa persen jadi Mas Refli? Polda merekayasa bukti itu berapa persen? Sama seperti Roy Suryo. Hanya keyakinan doang, 99%. Nah, jadi menurut saya ini catatan. Malam ini adalah menjadi saksi bahwa Pak Refli boleh
kita laporkan juga gitu. Karena menuduh itu adalah bukti asli yang direkayasa oleh Polda Metro Jaya. Maaf. Ini bodohnya orang itu ya. Ya udah, sebentar aja. Itu masalah. Lawyer tidak boleh dilaporkan. Iya. Ada undang-undangnya, Pak. Ini yang ngomong sama. Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oh, bos, saya ini Pak beberapa kali menjadi tersangka dalam satu laporan. Ujungnya tetap aja kami mediasi. Ya mungkin pembelaan Anda kurang kuat. Bukan pembelaan kurang kuat Pak, malah saya dibilang kuat. Masalahnya, Malah saya dibilang kuat. ya bisa Bang Refli ini. Karena kan yang laporin saya yang di dalam. kliennya dan dia meyakini ijazah itu palsu. Ah, Dan ijazah itu dibuat, itu kan keyakinan dia. Ini Berarti Anda tidak tahu undang-undang advokat. saya mengerti, tapi advokat tidak boleh seenaknya seperti itu. Seenaknya gimana? Kecuali dia bicara mengutip soal lain, itu apa kan yang masih di dikatakan dalam. klien saya 99,9%, tidak melebihinya. Tidak. Karena saya rely on dengan his expertise dan kemudian pengujian yang masih sudah dia dalam lakukan, ranah pembelaan. itulah kesimpulannya. Kita tidak pernah berubah. Karena saya Loh, lanjutkan ya. gimana? Anda Karena- kok main ngancam-ngancam laporan. Inilah susahnya kita. Ini ya, satu, ini produk jurnalistik. Tidak boleh dikriminalkan. Kedua, saya advokat yang sedang membela kliennya. Ya, nggak apa-apa. Ketiga, ada kebebasan Karena lagi menyampaikan tonton, pendapat. karena ada pihak Kalau yang Anda keberatan. main Pihak yang paling lapor-laporan, berkeberatan adalah itu kualitas Anda ya seperti itulah. Polda Metro Coba Jaya. bayangkan. Tidak bisa. Pak. Penyidik Dirkrim Pak Sarsan, itu yang menurut kami ya. Anda kemarin kan mau jadi broker kan. Ayolah kita ke Pak Jokowi. Dengan terang-terangan saya mengatakan, saya mengajak para tersangka untuk ayo ke Solo minta ampun daripada masuk penjara. Terang-terangan. Broker itu. Ya nggak apa-apa. Itu niat baik. Kalau di dalam agama juga kalau orang ingin mendamaikan itu juga pahala. Ya, justru bapak-bapak ini yang mencegah gitu, menakut-nakutin, ada yang ngambek. Bahkan Pak Refli Harun langsung mau berhenti jadi lawyer. Padahal puncak daripada karir lawyer bisa mendamaikan dalam RJ pada saat ini. Nah itu yang aneh saya lihat. Kok aneh gimana ya? Saya sudah jelaskan bahwa by law KUHAP yang baru RJ itu tidak bisa ditempuh kalau mekanismenya sebagaimana dijalankan oleh Egy Sujana. Dan salahnya sendiri kenapa menggunakan pasal-pasal yang abuse of power, Inilah. pasal 32 dan 35 sehingga ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Saya bicara undang-undang, bro. Anda baca KUHAP nggak? Inilah Oke. ketika zaman dulu sebelum ada perbaikan revisi KUHAP tidak ada RJ, yang kita harapkan itu adalah wah mudah-mudahan ada restoratif justice. Kemudian melakukan penelitian ke Belanda. Back to focus. Ternyata setelah ada RJ ini dihajar lagi. Datanglah Bapak ini. Oke, sampaikan Sama. apa? Silakan. Intinya Jangan berdebat pasal lagi. Emang saya datang apa? Mas? Udah, jangan berdebat pasal lagi. bukan Nanti nggak selesai. mempersoalkan. Oke. Kliennya udah Saya baik-baik cukup bisa mempersoalkan berobat. karena Tunggu dulu Pak. mekanisme Oke. di Tunggu, RJ. dia bantah ini Jangan belum berdebat selesai. pasal lagi. Nanti saya berikan kesempatan. Kliennya Silakan. udah merasa berobat kanker, hampir mati, orang udah kasihan masih diobok-obok. Saya tidak Pengacara kayak bicara apa soal seperti itu? Saya tidak bicara soal Apa bank. kapasitas Bapak mengirim Saya surat ke bicara Barreskrim soal mempertanyakan itu? mekanisme dari Nggak ada. RJ. Itu adalah mencari Tidak, pekerjaan. tidak. Jangan-jangan Saya- Bapak nggak punya Oke. pekerjaan setelah Nanti saya dipecat berikan Saya atau berhenti tidak- dari Saya berikan kesempatan, Sujana. Pak. Nanti sebelum. Saya tidak masalkan bank. Ini closing Oke, baik. statement Itu saya. masalah Nanti saya berikan pribadi. kesempatan Pak Al-Katiri. Saya berbicara Bapak Nanti mekanisme. saya berikan Ketika saya kesempatan Pak mengatakan Al-Katiri. Refli Harun. Oke, silakan. Oke. Kemudian pada kesempatan ini, malam ini kita masih melihat Pak Roy Suryo seperti ini. Mana ketegasan daripada Polda Metro Jaya? Upaya untuk paksa menahan mereka. Itu penting. Karena saya yakin kalau mereka ditahan ini, mungkin Otaknya kayak gini nih. mungkin ya bukan bicara otak, ini bicara logis saja. Pak, iya. Mungkin mereka akan bertobat dan mengatakan bahwa